Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alaz zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fattaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u wa anfiqu khairan li anfusikum wa man yuqa suhha nafsi fa ulaika humul muflihun. Hadirin jamaah asar rahimakumullah. Ayat ini surat At-Tagabun ayat yang ke-16 menekankan kepada kita agar bertakwa kepada Allah dengan segenap kemampuan dan kesanggupan. Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kemampuanmu. Di dalam kita beramal, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, hendaklah maksimal dan optimal. Hendaklah secara itqan dan ihsan. Tata caranya, prosesnya sempurna, hasilnya yang terbaik, kualitasnya tinggi, idealnya begitu. Sehingga pada ketika turun ayat 101 surah Ali Imran, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Sehingga para sahabat dalam memahami ayat ini beribadah, yakni salat, dengan ayat yang panjang, sujud yang lama, sehingga dikatakan dalam tafsir Ibnu Katsir itu ada yang kakinya sampai bengkak karena saking lamanya berdiri, ada yang sampai keningnya melepuh menjadi warna hitam berbekas karena lamanya sujud. Sehingga orang menyebut kalau orang keningnya melepuh, kakinya bengkak, itu kan beramal itu seperti itu. Lalu hal demikian kan berat, sampai begadang malam, tidak tidur, sholatnya lama dan panjang. Akhirnya apa? Turun ayat berikut surah At-Tagabun ayat yang ke-16 ini menasah ayat yang tadi, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kamu kepada Allah sesuai dengan kesanggupanmu. Namanya unsur pada suatu amal, suatu ibadah itu disebut dengan istita'ah. Istita'ah itu kesanggupan atau kemampuan. Istita'ah nanti akan berpengaruh kepada sempurnanya atau tidak sempurnanya ibadah seseorang. Yang kedua, bisa pengaruhnya kepada, karena istita'ah itu
kondisi orang dalam melaksanakan ibadah itu berbeda-beda, bisa terjadi rukhsah pada suatu hukum pada ibadah. Bahkan bisa ibadah itu gugur seiring dengan gugurnya istita'ah yang ada pada orang bersangkutan. Nah, tetapi yang ideal bagaimana? Hendaklah beribadah itu dengan itqan dan ihsan. 4 bentuk ibadah dalam Islam. 1, ibadah lisan. Itulah dia bacaan salat, bacaan Al-Quran, zikir, doa. Ada ibadah hati. Itulah niat, itulah qanaah, itulah ridha, itulah raja, dan itulah tawakal. Seseorang bisa bertawakal. Tawakal itu kerjaannya hati. Qanaah itu kerjaannya hati. Qanaah itu bukan kerjaan badan. Yang ketiga, ibadah badaniyah. Kita sholat, takbiratul ihram, ruku, sujud, duduk antara 2 sujud, itu badaniyah. Orang berhaji, melempar jumrah, wukuf, sa'i, itu badaniyah. Dan ada ibadah itu, amal itu yang bersifat harta dengan harta. Jadi bertakwa kepada Allah itu, beramal itu 4 yang melekat padanya, yang saling satu sama lain saling menguatkan. Hati, lisan, badan, kemudian harta. Dalam konteks ini disebut dengan kemampuan yang dapat diusahakan seseorang untuk lebih maksimal dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi pada konteks ketika orang berusaha, apa yang terselip pada istita'ah itu, ia adalah ada ikhtiariyah. Apa ikhtiariyah itu? Usaha untuk lebih maksimal. Misal, orang berzikir, ada yang bisa hanya 30 kali saja, ada yang 100, ada yang 1000. Orang berkurban, ada yang bisa ikut 1 nomor, ada 2 nomor. Ada yang 1 ekor, ada yang 2 ekor. Ada yang sapi kecil, ada yang sapi sedang, dan ada yang lebih besar. Ukuran kemampuan untuk mengambil yang tertinggi itu namanya dapat diusahakan. Jadi sesuatu kemampuan dan kesanggupan dalam beribadah melalui harta, atau melalui lisan, atau melalui badan, atau melalui hati, adalah sifat-sifat yang dapat diusahakan. Sehingga usaha manusia yang maksimal itulah yang akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Misal, semakin maksimal dia berzikir, semakin maksimal pula balasan Allah. Semakin maksimal dia menggunakan hartanya untuk beribadah, semakin maksimal pula Allah membalasnya. Demikian pula kepada dosa. Dosa itu sesuatu yang diusahakan oleh manusia. Dia minum tua, minum keras, berjudi, maksiat, itu kan usaha dia. Kalau pada istita'ah dalam ibadah itu tidaklah bersifat ijbariyah. Ijbariyah itu sesuatu terjadi dengan sendirinya. Contoh, di bulan Ramadan junub itu membatalkan puasa. Tetapi bila junub itu bukan karena diusahakan, maka puasa seseorang tidak batal. Misal, si A berpuasa, lalu dia tidur siang hari. Dalam tidurnya dia bermimpi. Dalam mimpi itu dia keluar sperma, keluar mani. Itu kan ijbariyah, dia tidak tahu. Itu ijbariyah. Maka orang yang bermimpi mengeluarkan sperma atau mani dalam keadaan junub, tidaklah batal puasanya. Tetapi kalau dia melakukan sesuatu hal, upaya nonton, baca, lihat orang, atau dekat sama istrinya, lalu dia junub, maka itu masuk kepada batal puasa. Bahkan ada kafarat. Melakukan hubungan suami istri, istrinya atau istri dia salurkan pada siang hari, itu menyebabkan adanya kafarat. Jadi sesuatu yang diusahakan oleh seseorang dalam beramal, dalam beribadah, untuk yang positif bisa maksimal, maka dia akan dapat pahala lebih baik. Tapi bila usahanya itu ke arah negatif, melakukan suatu perbuatan yang maksiat dalam sebuah amal, maka kemampuan dia melakukan itu semua
akan menjurjung kepada dosa, itulah berubah menjadi azab. Yang diinginkan oleh Islam ialah hendaklah kita dalam beramal bersifat menggunakan kemampuan yang maksimal untuk lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dalam melaksanakan ibadah kepadanya. Apa kemampuan? 4 yang dirinci: kemampuan berzikir secara lisan, kemampuan hati untuk qanaah, kemampuan badan untuk menggerakkan dalam beribadah, dan kemampuan harta yang Allah berikan kepada kita semua agar mempergunakan harta tersebut untuk yang terbaik. Wa anfiqu khairal li anfusikum. Allah berfirman, infakkanlah hartamu dengan baik untuk dirimu. Karena harta kalau diusahakan untuk kebaikan, maka balasannya akan baik. Tapi bila harta digunakan untuk yang tidak baik, maka balasannya juga tidak akan baik. Maka kesimpulannya ialah, Bapak dan Ibu yang berbahagia, hendaklah kita mempergunakan secara maksimal kemampuan yang Allah miliki, yang Allah berikan kepada kita, yang dimana kemampuan itu akan mengukur tingkat ibadah yang kita lakukan. Namun bila memang kemampuan itu tidak bisa kita paksakan, datang keadaan tertentu yang bersifat ijbariyah, maka hukum Islam akan berlaku bagi orang bersangkutan. Bisa ada rukhsah, bahkan bisa gugur suatu hukum bagi seseorang. Tiba-tiba dia sehat, kemudian tiba-tiba dia sakit, jatuh gila. Karena dia gila, hukum Islam menjadi gugur baginya. Selama dia sakit, maka hukum tidak berlaku bagi dia. Itulah contoh sesuatu yang bisa diusahakan untuk sehat ataupun untuk lebih sehat. Semoga senantiasa segala potensi kemampuan yang Allah berikan kepada kita dapat kita maksimalkan menjadi ibadah yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.